Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahu khair ya tullab. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Nahnu bikhair. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubihil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hayya bina nabda'u bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di pagi yang indah, cerah, dan penuh dengan semangat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pertolongan, baik lahir maupun batin, untuk memperjuangkan, untuk berjuang, untuk apapun hal-hal yang positif dalam hidup ini. Saat ini kita sudah memasuki pelajaran PJOK, yaitu terkait tentang atletik. Yang lebih spesifik adalah lomba lari. Ya, saya akan memasuki pelajaran lomba lari, lari jarak pendek. Dalam dunia atletik, sering disebut sebagai lari sprint atau lari cepat. Seorang pelari jarak pendek biasanya dipanggil dengan sebutan sprinter. Nomor lari jarak pendek yang diperlombakan pada event internasional jika diadakan di lapangan terbuka atau outdoor meliputi nomor lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari jarak pendek yang dilombakan di lapangan tertutup atau biasa disebut dengan indoor meliputi lari 50 meter, 60 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari cepat ialah lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya, cepat, sprint, yang dilaksanakan di dalam lintasan lari menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari cepat dapat dilakukan baik oleh pelari putra atau ikhwan maupun pelari putri atau akhwat. Di dalam lomba lari cepat, setiap pelari tidak diperbolehkan keluar dari lintasannya masing-masing. Kunci pertama yang harus dikuasai oleh pelari jarak pendek atau sprinter adalah starts atau penolakan. Keterlambatan atau ketidaktelitian pada waktu melakukan starts sangat merugikan pelari jarak pendek. Oleh sebab itu, cara melakukan start yang baik harus benar-benar diperhatikan dan dipelajari serta dilatih secermat mungkin. Baik, terkait dengan teknik start maupun dengan teknik-teknik yang lainnya, semua itu harus dilakukan dengan budaya DT, yaitu bal. Apa itu bal? Benar, akurat, dan lengkap. Benar tekniknya, akurat cara melakukannya, dan lengkap sampai akhir. Bukan hanya di start, di teknik lari, dan teknik pada saat finish. Mari kita simak terkait dengan start. Secara umum, dalam perlombaan lari terdapat 3 macam teknik start yang digunakan. Yang pertama adalah start jongkok. Yang kedua adalah start berdiri. Dan yang ketiga adalah start melayang. Namun, khusus untuk lari jarak pendek, teknik start yang digunakan adalah teknik start jongkok. Adapun ketika mengambil start jongkok, kamu bisa menggunakan 3 pilihan start jongkok yang berbeda, yaitu yang pertama adalah start pendek atau bunch starts. Teknik start pendek dilakukan dengan cara meletakkan kedua tangan dengan jari-jari membentuk huruf P terbalik tepat di belakang garis start.
Ingat, tepat di belakang garis start. Setelah itu ambil posisi jongkok lalu letakkan kaki kiri kamu di depan. Sementara lutut kaki kanan kamu diletakkan tepat di sebelah kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepal. Namun, jika kamu memilih untuk menggunakan kaki kanan di depan, maka silahkan saja. Biasanya para pelari menggunakan kaki terkuatnya. 2. Start menengah atau medium start. Teknik start pendek dilakukan dengan cara meletakkan kedua tangan dengan jari-jari membentuk huruf P terbalik tepat di belakang garis start. Setelah itu, ambil posisi jongkok lalu letakkan kaki kiri kamu di depan. Sementara lutut kaki kanan kamu diletakkan tepat di sebelah kanan tumit kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepal. Namun, jika kamu lebih memilih untuk menggunakan kaki kanan di depan, maka silahkan saja. Dan start yang ketiga atau start yang terakhir dari teknik jongkok, yaitu start panjang atau long start. Teknik start pendek dilakukan dengan cara meletakkan kedua tangan dengan jari-jari membentuk P terbalik tepat di belakang garis start. Setelah itu, ambil posisi jongkok lalu letakkan kaki kiri kamu di depan. Sementara lutut kaki kanan kamu diletakkan di belakang kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepal. Namun, jika kamu memilih untuk menggunakan kaki kanan di depan, maka silahkan saja. Baik, setelah mengetahui ketiga teknik start jongkok di atas, kamu juga perlu mengetahui tentang bagaimana cara bersikap ketika disebutkan 3 macam aba-aba. Yaitu aba-aba yang pertama adalah bersedia. Aba-aba yang kedua adalah siap. Dan aba-aba yang ketiga adalah mulai atau ya. Nah, itulah mengapa seorang pelari penting untuk mengetahui apa sebenarnya yang harus dilakukan di saat mendengar ketiga macam aba-aba tersebut. Adapun informasi lebih lengkapnya, silahkan tetap disimak. Baik, untuk aba-aba bersedia. Ketika kamu mendengar aba-aba bersedia dari sang wasit atau seorang pelatih, maka yang harus kamu lakukan adalah 1. Segera berada dalam posisi jongkok dengan mengambil posisi teknik start jongkok yang kamu sukai. 2. Tangan lurus ke bawah dan menyentuh tanah, kemudian atur jarak antara tangan kanan dan tangan kiri sebelah bahu. 3. Jari-jari pada kedua tangan wajib dibentuk menyerupai huruf P yang terbalik. Namun, usahakan jarak antar jari-jari tidak terlalu rapat. 4. Condongkan bahu kamu sedikit ke depan. 5. Arahkan seluruh pandangan kamu ke depan, lurus. 6. Kaki diletakkan menghadap garis start. Baik, aba-aba selanjutnya, aba-aba siap. Ketika kamu mendengar aba-aba siap, maka yang kamu harus lakukan ialah 1. Panggul diangkat ke atas melebihi tinggi bahu dengan kaki sedikit diluruskan. Dan ambil napas dalam-dalam sehingga terlihat badan lebih condong ke depan. 2. Angkat panggul kamu ke atas hingga melebihi tinggi bahu dengan kaki sedikit diluruskan. 3. Ambil napas dalam-dalam dan tetap menjaga arah pandangan kamu ke depan. 4. Meski telah berada di dalam posisi siap, tetap pastikan kondisi leher dan kepala kamu sedang dalam keadaan yang rileks. 5. Kedua lengan masih dalam keadaan yang tetap sama seperti pada posisi bersedia, namun tetap dengan beban yang lebih. Selanjutnya aba-aba mulai atau ya. Ketika kamu mendengar aba-aba tersebut, maka yang kamu harus lakukan ialah 1. Lengan kiri diayunkan ke depan, sedangkan lengan kanan diayunkan ke belakang, atau sebaliknya, tergantung posisi start jongkok yang kamu ambil. 2. Tangan kiri melakukan tolakan dengan kuat, sementara kaki kanan mulai dilangkahkan dengan cepat, atau sebaliknya. 3. Tumpukan berat badan kamu ke depan. 4. Pelebar dan percepat langkah kaki kamu dalam 6-9 langkah awal untuk menstabilkan posisi tubuh sebelum melakukan sprint yang sekencang-kencangnya. Baik, itu adalah terkait dengan teknik jongkok. Selanjutnya, teknik saat berlari. Setelah mempelajari teknik start pada
lari jarak pendek, kamu juga perlu mempelajari teknik-teknik yang digunakan ketika berlari. Berikut ini adalah beberapa contoh teknik yang bisa kamu gunakan di saat berlari sprint jarak pendek. 1. Selalu posisikan tubuh kamu condong ke depan dengan kaki menolak sekuat tenaga. Hal ini sebaiknya dilakukan agar kamu memperoleh posisi lari yang nyaman serta tidak menguras banyak energi. 2. Jika memungkinkan, langkahkanlah kaki kamu selebar mungkin saat berlari. 3. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menggerakkan kedua tangan kamu ke arah dagu. Hindari menggerakkannya ke arah bawah. 4. Gerakanlah kedua kaki kamu secepat mungkin. Cobalah mencapai batas maksimal kecepatan lari kamu. 5. Meski sedang berlari, jagalah tubuh kamu untuk tetap rileks agar terhindar dari cedera. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik saat memasuki garis finish. Ini adalah salah satu teknik yang penting dan jangan sampai sahabat-sahabat sekalian tidak mengetahuinya. Baik, saya akan memberikan beberapa cara untuk mencapai garis finish. Terdapat 4 teknik yang bisa kamu gunakan. 1. Tetap berlari pada mengubah sikap. Tetap berlari tanpa mengubah sikap. Cara ini adalah cara yang paling mudah untuk dipraktekkan, mengingat kamu tidak perlu melakukan apa-apa selain hanya berlari sampai menyentuh garis finish. 2. Teknik yang kedua adalah dengan memiringkan badan kamu sedikit sehingga ada bahu kamu yang tampak mencapai garis finish terlebih dahulu. Ketika kamu sudah dekat dengan garis finish, kamu bisa menggunakan teknik memiringkan badan ini untuk mempercepat kamu menyentuh garis finish, sekalipun hanya sepersekian detik atau sepersekian detik. 3. Ketika yang ketiga adalah sedikit menjatuhkan tubuh kamu ke depan di saat akan mencapai garis finish. Umumnya, para pelari profesional menggunakan teknik ini ketika mendekati garis finish. Meski begitu, untuk bisa melakukan teknik ini dengan baik, disarankan kamu agar memperbanyak latihan terlebih dahulu. Boleh juga berlatih di rumah dengan teman, sahabat, orang tua, dan mendiskusikannya dengan cara yang baik. 4. Terakhir, teknik yang keempat adalah dengan memadukan antara teknik yang kedua dan teknik yang ketiga. Teknik ini jauh lebih sulit untuk dilakukan karena harus benar-benar memperhatikan keseimbangan tubuh dengan baik. Ketika mengikuti perlombaan lari jarak pendek, seyogyanya kamu melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, sebaiknya pelajarilah dan praktekanlah dengan bersungguh-sungguh ketika ingin melakukan teknik lari jarak pendek di atas. Baik, jadi sahabat-sahabat sekalian bisa melakukan latihan yang pertama adalah warming up atau pemanasan yang dipusatkan pada tubuh bagian kaki. Jadi, karena kaki ini adalah tubuh yang paling penting ketika lari, maka dipusatkan untuk pemanasannya dilebihkan untuk di kaki. Dan tetap di bagian tubuh yang lain juga harus tetap dilakukan warming up agar tidak terjadi kram atau cedera yang tidak diinginkan. Untuk berlatih lari jarak dekat ini, sahabat-sahabat sekalian juga bisa dengan berlari-lari kecil dahulu. Jangan langsung ingin cepat. Dimulai dari awal, sedikit demi sedikit, insya Allah nanti sahabat-sahabat sekalian bisa lebih baik, bisa lebih cepat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya dengan saya. Dipersilahkan selama masih ada waktu untuk bertanya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknik lari jarak pendek di pelajaran lari jarak pendek ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Terima kasih untuk seluruh santri-santri yang baik, yang soleh, yang kuat. Karena sahabat-sahabat sekalian adalah seorang pejuang-pejuang yang harus memiliki karakter baku, baik, dan kuat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khair. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.